Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good afternoon. How are you this today? Okay, I am fine too. And I hope you always fine today. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tenses, yaitu simple past continuous tense. Ini adalah penjelasan dari tenses simple past continuous tense. Simple past continuous tense is used to state the action in progress at a certain point of time the past. Yang bisa kita artikan yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung pada titik waktu tertentu di masa lalu. Selanjutnya kita bisa melihat di sini ada keterangan waktu atau time signal. Keterangan waktu yang dipakai adalah sebagai berikut: all day yesterday, the before yesterday, as, today, while, the whole day last week. Yang artinya all day yesterday sepanjang hari kemarin. The before yesterday artinya kemarin lusa. As artinya sewaktu. Today artinya hari ini. While artinya selagi. Sedangkan the whole day last week artinya sepanjang hari minggu lalu. Itulah keterangan waktu dari simple past continuous tense atau yang disebut dengan time signal. Untuk selanjutnya adalah rumus daripada past continuous tense. Pertama bisa kita lihat di sana ada jenis kalimat, rumus past continuous tense, dan contoh kalimatnya. Jenis kalimatnya terdiri dari 3, positif, negatif, dan interrogatif. Positif, pertama yang kita gunakan adalah subjek ditambah atau plus be yang bisa diganti menjadi was dan were plus present participle atau yang disebut dengan verb ing plus object. Subjeknya bisa berupa orang-orang atau people, thing atau benda, dan hewan atau animal. Sedangkan negatif, subjek plus be, was atau were ditambah dengan not, ditambah atau plus present participle, verb ing plus object. Untuk interrogatif, be atau to be-nya, was atau were kita letakkan di depan. Setelah itu plus subject plus present participle, verb ing plus object. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Untuk kalimat positif, he was buying Japanese comic books. Di sana ada he sebagai personal pronoun. Was-nya sebagai to be-nya. Buying-nya past participle atau verb one yang ditambah dengan ing. Japanese comic books-nya sebagai objeknya. Contoh kedua, they were coming to my house. They sebagai personal pronoun. Were sebagai to be atau disebut dengan to be lampaunya, to be pastnya. Coming to my coming-nya sebagai present participle atau verb one ing. Japanese comic books-nya sebagai objek. Selanjutnya, they were not coming to my house. They sebagai subjeknya, to be-nya were ditambah dengan not menjadi were not. Coming, come present participle atau verb ing-nya menjadi coming to my house.
Ya, selanjutnya yang berbentuk interrogatif. Was-nya diletakkan di depan. Was he buying Japanese coming books? Was sebagai to be past-nya, he personal pronoun, buying verb 1 ditambah dengan ing atau present participle plus ing, Japanese comic book sebagai objeknya. Begitu juga dengan were they coming to my house. Were sebagai to be past, they sebagai personal pronoun, coming kata kerja pertama atau present participle yang ditambah dengan ing menjadi coming, dan to my house sebagai objeknya. Tetapi saya minta kepada kalian, apabila di kalimat interrogatif jangan lupa tanda tanya di belakang kalimat tersebut. Sekarang coba kamu lihat gambar. Ada beberapa anak yang sedang bermain bola. Itu adalah sebagai contoh past continuous tense dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, sekarang lihat positifnya. The children were playing football at the field yesterday. Sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Begitu juga dengan bentuk negatifnya. The children were not playing football at the field yesterday. Dan bentuk interrogatifnya, were the children playing football at the field yesterday. Dan untuk pelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup. Semoga kalian bisa menerima materi, memahami, dan mengerti apa yang barusan Ibu sampaikan. See you next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.